Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah sumber energi fosil berbentuk cairan kental, berwarna gelap yang terbentuk dari sisa-sisa mikroorganisme laut purba yang tertimbun jutaan tahun lalu di dasar laut. Proses tekanan dan panas selama waktu yang sangat lama mengubah sisa organisme tersebut menjadi hidrokarbon. Minyak bumi ini sangat penting karena menjadi bahan bakar utama seperti bensin, solar, aftur, atau pesawat. Nah, minyak bumi ini juga digunakan dalam berbagai industri seperti plastik, farmasi, tekstil, pupuk, dan juga pelumas. Minyak bumi ini juga menyediakan bahan baku untuk listrik di beberapa negara. Namun, karena proses pembentukannya sangat lama dan kita menggunakannya dalam jumlah besar setiap hari, minyak bumi termasuk sumber energi tak terbarukan. Apa yang terjadi jika minyak bumi habis? Jika minyak bumi habis dan belum ada energi pengganti yang memadai, maka dunia akan mengalami guncangan besar. Aduh, pening kepalaku. Dalam banyak aspek kehidupan, berikut dampaknya. 1. Kehancuran sistem transportasi. Transportasi darat, laut, dan udara sangat bergantung pada minyak bumi. Bensin dan solar adalah hasil olahan utama dari minyak bumi. Tanpa itu, mobil, motor, truk, dan bus akan berhenti. Kapal dan pesawat tidak bisa beroperasi. Distribusi barang, makanan, dan logistik terganggu. Aktivitas ekonomi terganggu pada pergerakan terbatas. Harga transportasi melonjak tajam karena kelangkaan bahan bakar. 2. Lumpuhnya industri dan produksi massal. Minyak bumi bukan hanya sumber bahan bakar, tapi juga bahan baku industri. Banyak produk yang tidak akan bisa diproduksi lagi seperti 1. Plastik, kemasan, botol, peralatan medis, mainan, dan lain-lain. 2. Pupuk dan pestisida, pertanian terganggu. 3. Kekurangan energi listrik. Beberapa negara masih menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar diesel (PLTD). Jika minyak habis, listrik di wilayah tertentu bisa padam total. Internet, sinyal telekomunikasi, dan sistem digital diganggu. Kegiatan ekonomi berbasis digital, bank, e-komersi, fintech lumpuh. 4. Krisis ekonomi global. Harga semua barang naik karena biaya distribusi dan produksi naik. Negara pengimpor minyak tidak bisa membeli bahan energi. Banyak negara yang jatuh dalam resesi, perdagangan internasional melambat, inflasi tinggi dan nilai mata uang bisa anjlok. Kemiskinan ini pengangguran makin meluas. 5. Krisis sosial dan kemanusiaan. Kebutuhan pokok langka, masyarakat panik. Potensi konflik sosial, kerusuhan bahkan migrasi besar-besaran. Wilayah yang dingin dan bergantung pada pemanas, heater bahan bakar minyak, akan menghadapi ancaman kematian karena suhu ekstrim. Ketimpangan makin lebar, hanya segelintir negara atau orang yang bisa mengakses energi. 6. Dampak lingkungan. Tanpa minyak, manusia bisa beralih ke pembakaran kayu atau untuk bertahan hidup, menyebabkan deforestasi besar-besaran. Kembali ke penggunaan batubara, meningkatkan emisi karbon dan memperparah perubahan iklim. Satwa liar dan hutan makin terancam. 7. Kehilangan stabilitas global. Negara-negara bisa berperang merebutkan sisa-sisa cadangan minyak. Krisis energi bisa memicu krisis politik, kudeta, dan peruntuhan pemerintahan. Negara yang sebelumnya kuat bisa jatuh hanya karena tidak punya akses energi. Mengapa belum ada pengganti minyak bumi yang sempurna? Walaupun sudah ada banyak sumber energi alternatif, tapi belum ada yang benar-benar mampu menggantikan minyak bumi secara menyeluruh karena infrastruktur energi baru masih terbatas. Panel surya, turbin angin, PLTA, dan nuklir butuh waktu dan biaya besar untuk membangun. Energi terbarukan bersifat tidak stabil. Matahari
tidak bersinar setiap saat, angin tidak selalu berhembus, energi dari air hanya bisa di wilayah tertentu. Belum ada pengganti bahan kimia dari minyak, plastik, pelumas, bahan kimia, pupuk. Semua ini masih tergantung minyak. Transisi energi butuh dukungan pemerintah dan teknologi yang lebih maju. Tidak cukup hanya dengan energi baru. Harus ada perubahan sistem transportasi, industri, dan gaya hidup manusia. Untuk solusi jangka panjang, apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang? Yang pertama, itu mendorong riset dan pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, itu energi surya, angin, air, biomasa, nuklir, dan hidrogen. Yang ketiga, itu mengubah pola konsumsi energi. Yang keempat, itu pembangunan infrastruktur hijau. Yang kelima, itu ada kendaraan listrik, sistem transportasi massal atau smart grid. Yang keenam, itu ada edukasi dan kesadaran global. Yang ketujuh, itu ada sekolah, media, dan pemerintah harus mulai menyiapkan generasi sadar energi. 8, itu ada kolaborasi internasional. Yang ke-9, itu dunia harus bekerja sama, bukan berebut minyak terakhir. Wassalamualaikum